Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan tadabbur hadis riwayat Muslim tentang kemestian ihsan dalam segala hal. Sering kita bahas tentang ihsan, tapi ternyata kalau berdasar hadis ini di dalam segala hal ihsan itu. Hadis yang dikaji adalah hadis riwayat Muslim dari Syaddad. Haddasana kata Muslim bin Hajjaj yang lahir 206 tahun 206 wafat 261 dan juga yang mengatakan 24 204. Jadi dalam usia 55 tahun Imam Muslim itu wafat, tetapi karyanya besar walaupun hanya 55 tahun usianya ya. Kata Muslim bin Hajjaj, haddasana Abu Bakar, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah haddasana Ismail, menyampaikan hadis kepada dia Ismail bin Ulayyah an Khalid al-Hadda, dari Khalid bin Hadda, an Abi Qilabah, dan juga yang baca an Abi Qilabah, an Abil Ash'ash an Sadad bin Aus, jadi sahabatnya Shaddad bin Aus. Qala, dia mengatakan sintani, dua hal. Hafidtuhuma, aku pelihara, an Rasulillah, dari Rasul. Qala, Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, menuliskan. Kataba seperti di dalam bahasa kita ada istilah termaktub. Termaktub itu telah diputuskan kan? Dalam keputusan hakim ada istilah termaktub dalam undang-undang ya, termaktub itu dari kata ba, telah mempardukan, mewajibkan, seperti kata ba juga kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisos, kutiba al-ihsan, ihsan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, dan apabila kalian membunuh, fa ahsinu, harus ihsan juga dalam membunuh. Ahsinu al-qitlata, membunuhnya. Wa idza dzabahtum, dan apabila kalian menyembelih, mencit, fa ahsinu, harus ihsan juga. Adzabha, di dalam penyembelihan. Apa tanda ihsan dalam penyembelihan? Wal yuhidda ahadukum, hendaklah di antara kalian meruncingkan, ngasah, ya, nyeketan saprotahu, pisaunya. Wal yurih dabihatahu, sehingga penyembelihannya itu membuat istirahat, membuat tenang. Kalau dengan pisau yang runcing, yang bagus, sehingga si menyembelih nanti bikin istirahat si hewan yang disembelih itu. Jadi binatang nanti tenyerian disembelih nanti. Dan memang itu kan telah diselidiki oleh para ahli bahwa sembelihan secara Islam teh terbaik dan paling tidak terasa oleh hewannya. Hewan paling bagus disembelih secara Islam itu paling enak katanya si hewan. Nyerian nate waktu di
baringkeun balik oge lamun teu sopan membaringnya. Tapi kalau gaya muhajirin mah kan lalaeunan teh geuning. Secara tertib sehingga ngagolerna teh kan teu ngagebruk lalaeunan golernya. Itu harus ihsan sebelum penyembelihan juga. Begitu pula ketika menyembelihnya harus ihsan. Kemudian matannya atau redaksi hadisnya beraneka ragam. Ini ada riwayat Ahmad, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi dari 7 rawi hadis atau kitabus sab'ah meriwayatkannya 6 ahli hadis. Dan dari 7 ahli hadis itu namanya yang Muhammad itu 3. Yang Ahmad 2. Yang Ahmad adalah Ahmad bin Hambal. Kemudian Ahmad An-Nasa'i. Yang Muhammad Al-Bukhari. Kemudian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah itu namanya Muhammad. Kemudian ada juga yang namanya Sulaiman, yaitu Abu Daud. Dan ada yang namanya Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kita kenal ya, Kutubus Sab'ah, 7 kitab yang menjadi sumber utama dalam tadabbur hadis. Berpokok. Dan redaksinya itu ada yang beda-beda. Umpamanya dalam riwayat Ahmad, wal yuhin ahadukum. Kemudian ujungnya rabihatahu itu ada riwayat Ahmad, riwayat Muslim, kemudian juga Abu Dawud rabihatahu. Dan ternyata ujungnya itu sama. Hanya ada wal yurih. Kemudian sama ininya juga ada fal yurih. Ada wal yurih, ada fal yurih. Redaksi hadis. Kemudian mata rantainya, urutan mata rantai tentu saja beda-beda tergantung kepada kelahiran dan wafat si para murawi atau rawi hadis tersebut. Sekarang kita lihat tarikh sanadnya. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, kata Imam Muslim. Abu Bakar bin Syaibah itu bernama Abdullah bin Muhammad bin Syaibah bin Utsman. Beliau wafat di Kufah tahun 235. Jadi wafatnya 235, Muslim wafat 261. Jadi ketemu dengan Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah itu. Dan ini termasuk murid besar dari Tabi'il Atba. Muslim bin Hajjaj yang lahir di Naisabur, Iran tahun 17 Masehi atau 206 tadi, ada yang juga mengatakan 202, ada juga yang mengatakan 204. Jadi ketemu dengan beliau. Kemudian Ismail bin Ulayyah, beliau Al-Wusta bin Minal Atba. Al-Wusta Minal Atba, itu Atba pertengahan. Kemudian dari Khalid bin Al-Hada, ini Sugro Minat Tabi'in. Sugro Minat Tabi'in artinya tabi'in kecil. Karena dengan ketemu dengan para sahabatnya waktu kecil. Jadi sebelum besar, sebelum tua, sahabatnya sudah meninggal. Tapi beliau menerima dari Abi Qolabah. Ini tabi'in pertengahan. Dan tabi'in pertengahan Abu Qolabah itu menerima dari
Abil Ash'ash ini kibar tabi'in, jadi tabi'in besar. Tabi'in besar itu yang hidup bersama sahabatnya hingga dewasa. Jadi banyak hadis yang menerima dari sahabat. Dan diriwayatkan oleh Muslim itu 5 hadis. Dari Shaddad bin Aus bin Sabit Ansori An-Najari Al-Madani. Beliau wafat tahun 58 Hijriah atau 678. Jadi sekarang makan sebetulnya bisa ditemukan ya antara Hijrah dengan Masehi. Tinggal pakai Google saja. Seperti saya waktu masuk sekolah, kakak itu nggak ingat Kang Yusuf itu tanggal Masehinya. Pokoknya manu bagus tanggalnya 7 bulan 7 56. Cantumkan weh karena ingatnya itu tertulis di dalam buku orang tua saya adalah Hijriah. Itu dia ingat Senin 12 Rabiul Awal 1374. Itu tertulis kalau di dalam buku, cuman Masehina teh teu ingat. Jadi 7 bulan 7 56, padahal itu teh telat 2 tahun. Jadi lumayan jadi ijazahna nurutan eta. Padahal kalau menurut Hijriah kan gampang tuh. 12 Rabiul Awal tahun 1374. Sekarang 1445 kan 71 saya. Tapi setelah dilihat di Google ternyata 12 Rabiul Awal tahun 74 itu betul hari Senin, cuman bukan bulan Juli, bulan November. Baiklah, karena penting mah, untung bagi saya pensiunnya telat. Tapi kalau ini tahun 58 bisa ditemukan 678 Masehi. Dia adalah ahli hadis di kalangan sahabat yang berasal dari suku Bani Hudaybiyah dan merupakan keponakan penyair generasi awal Hasan bin Sabit. Ada perbedaan pendapat mengenai kehadirannya dalam peperangan Nabi Muhammad SAW. Di sumber literatur yang menyebutkan bahwa ikut serta dalam perang Badar. Dan Saddad ini menginformasikan bahwa Saddad pindah ke Baitul Maqdis dan ia berada di sana hingga akhir hayat. Menurut beberapa bukti, ia cenderung memiliki jalur pikiran Al-Alawi. Ini Saddad ya, itu riwayatnya cukup panjang. Saya tuliskan di sini untuk dibaca oleh ibu dan bapak karena kita sedikit demi sedikit mengenal para ahli hadis ya. Para sahabat itu ternyata kalau kita telusuri hadis banyak sahabat yang belum kita kenal. Ya antara lain Saddad ini. Saddad itu memiliki 4 putra bernama Ya'la, Muhammad, kemudian Abdul Wahab dan Mundir serta seorang putri bernama Khorraj. Julukannya adalah Abu Ya'la dan Abu Abdurrahman. Kemudian Utsman bin Umar, Khalid bin Ma'dan itu anak-anaknya. Dan beliau hidup di akhir hayatnya di Baitul Maqdis. Sekarang kasih hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu otomatis sudah sahih. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, dijamin sahih. Sama dengan diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau diriwayatkan oleh dua-duanya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852, itu disebut muttafaq alaih. Tapi kalau kata Mansur Ali-Nasib, abad ke-14 Hijriah, kalau diriwayatkan oleh 3 ahli hadis,
Ahmad, Bukhari, Muslim itu disebut muttafaq alaih. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca di dalam kitab At-Taj, muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tapi kalau diriwayatkan atau dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis dalam bidang pengumpulan dan penyarah. Penyarah itu apa? Penjelasan, penafsiran. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Antara lain karyanya yang paling besar Fathul Bari. Di Fathul Bari itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Al-Qastolani. Itu penyarah hadis. Kemudian pengarang atau penyusun Bulughul Maram itu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kalau Bapak dan Ibu baca di Bulughul Maram muttafaq alaih, nah itu teh riwayat Bukhari dan Muslim sudah disepakati. Dan ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari tapi diriwayatkan Muslim, tapi sudah jelas sahih. Juga oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Sedangkan ulama hadis selain kelompok kutubus sittah atau kutubus sab'ah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah atau Baroni. Baroni mah lahir 260, wafat 360, usianya 100 tahun. Kemudian Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Lalu ulama fikih juga banyak mengutip hadis ini seperti Al-Mabsut. Kemudian Al-Hikam. Bidayatul Mujtahid juga mengutip Ibnu Rushd ya. Dan Al-Majmu'. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang mengutip hadis ini dalam berbagai kitab. Jadi jelas hadis ini sangat populer. Walaupun tidak termasuk mutawatir. Tapi sahih. Kenapa tidak termasuk mutawatir? Karena sahabatnya sedikit yang meriwayatkan. Kemudian tarikh hadis, urusan penyembelihan itu sudah menjadi adat kebiasaan jahiliyah masa silam yang terkadang beraneka ragam caranya. Dan penyembelihan di masa jahiliyah itu cukup banyak. Ada yang namanya akro, al-akru. Itu penyembelihan kalau ada yang meninggal. Itu akru. Jadi kalau ada yang meninggal itu kuburan si mayitnya masuk kuburan itu bareng dengan penyembelihan. Itu masyarakat jahiliyah namanya al-akru. Kalau di Sunda namanya parepeh. Ya parepehan. Parepehan itu mencit hewan bareng jengubur. Di Sunda. Terus waktu hitanan juga ada penyembelihan. Itu zaman jahiliyah. Kalau di Sunda namanya huri. Penyembelihan waktu si bengkong nyunat, nah, mencit. Terus ada juga waktu meninggal. Jadi ternyata si adat jahiliyah teh tersebar kemana-mana. Nah maka oleh Rasulullah SAW dikoreksi la akro fil Islam. Tidak ada penyembelihan yang berkaitan dengan dalam. Kemudian penyembelihan akikah ketika lahir 7 hari. Bahwa kapan saja zaman jahiliyah masa kahayang penyembelihan akikah. Tapi oleh Rasul dikoreksi. Penyembelihan akikah itu ketika 7 hari. Kalau yang 14-21 hadisnya dhaif. Kalau yang sahih itu 7 hari saja penyembelihannya. Dan kalau di zaman jahiliyah
kalau menyembelih akekah teh bari digunulan si bayi teh dibalur ku darah hewan yang disembelih. Jadi kalau hewannya disembelih, darahnya ditandean, dibalurkan karena kepala bayi itu dicukuran. Itu adat jahiliyah. Oleh Rasul dikoreksi, dibalurnya minyak segi. Ujak paron. Makanya kan dulu sudah saya bahas hadisnya. Tanggung jawab orang tua ketika bayi dilahirkan berusia 7 hari itu menyembelih akikah, beri nama, mencukur, kemudian nimbang rambutnya, bersedekah dengan emas atau perak, serta melumuri bayi yang dicukur dengan minyak sengit. Itu 5 ya, 5 tugas orang tua. Kalau bayi dilahirkan berusia 7 hari. Jadi di situ ada penyembelihan. Jadi penyembelihan dengan kehidupan manusia dalam syariat Islam itu hanya akikah. Kemudian nanti penyembelihan lagi waktu kawin. Rasul bersabda, aulim walau bisyatin. Berwalimahlah ketika menikah itu walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi kalau walimah mau menyembelih seekor kambing itu boleh. Ya. Ya, hadisnya tadi aulim walau bisyatin. Itu hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf teh kan nikah di terus subuh-subuh ditingali ku Rasul teh eta naon eta beureum Abdurrahman beureum dina leher. Ya Rasulullah saya teh nikah kemarin penting kunaon teh beureum dina leher. Dipacok kanyahoan oleh Rasul, nikah ya Rasulullah kemarin, kata Rasulullah barakallahu laka wa baraka alaik aulim walau bisyatin. Berkah tuh, sok walimah walaupun menyembelih hanya dengan seekor kambing. Mas kawinnya apa yang kamu pakai? Kata Abdurrahman Auf, emas sebesar korma, penting 400 gram emas sebesar korma. Aulim walau bisyatin. Berwalimah lah walaupun hanya menyembelih. Jadi kalau walimah menyembelih bagus. Dan di situ aulim teh kalau tidak ada jarak itu aulim walimah lah walaupun hanya menyembelih seekor kambing, jaraknya itu tidak ditentukan. Makanya walimah Rasul dengan Siti Aisyah itu kan jaraknya cukup jauh. Ketika Rasulullah SAW dinikah 6 tahun di Mekah, walimahnya di Madinah. Itu 3 tahun kemudian walimah dengan Aisyah. Tapi kalau ketika nikah dengan Saudah kan langsung walimah. Dan adatnya sesuai dengan setempat. Jadi kalau dengan Saudah adat Mekah, kalau Mekah makan pada saat itu Mekah mah lebih cenderung dikuasai dikuasai Parsi secara politis. Sedangkan Madinah dikuasai Romawi. Jadi adatnya beda antara Mekah dengan Madinah. Tapi karena di Madinah walimahnya dengan Aisyah adat Madinah. Nah jadi jarak antara akad nikah dengan walimah tidak dibatasi. Jadi kalau Pak Dedi nikahnya udah berapa tahun Pak? 35 tahun. Mau walimah boleh sekarang. Walimah 35 tahun. Tapi bukan ulang tahun. Walimah 35 tahun. Saya nikah tahun 77, sekarang 2003, berapa tahun ya? Itu boleh, walimah itu kapan saja.
Seperti kemarin itu di minggu yang lalu, Sabtu ya, berapa Sabtu yang lalu, saya mengadakan walimah yang bapak suaminya berumur 86 tahun dan istrinya 70. Itu dia walimah, saya bikin buku. Buku itu 40 halaman ya. Itu tentang tanggung jawab orang tua dan anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Saya bikin buku karena dia minta walimah kesekian tahun ada walimah, maka terbitkan. Dia hajatan gitu, rame. Itu boleh aja walimah, tapi bukan ulang tahun. Walimah mau beberapa kali boleh. Jadi dalilnya, lamun hajat pernikahan teh engke mah entong ulang tahun pernikahan, tapi walimah 25 tahun. Walimah 50 tahun. Jadi istilahnya ya. Karena dalilnya walimah itu tidak ditentukan. Jadi orang jahiliyah itu biasa menyembelih. Dan itu bagi kita Rasul mengajarkan aulim walau bisatin. Jadi makan-makan kalau walimah itu. Nyembelih. Boleh juga Jumatnya disembelih di subuhan, hari Sabtu pengajian. Ya, karena kebiasaan teh walimah teh tas akad langsung. Sekarang mah udah aja gitu. Walimah itu artinya makan-makan kan. Penyembelihan itu makan-makan. Nah, seperti bapak dan ibu ada yang nyuguhan makan sekarang pagi-pagi itu walimah juga. Kola kata sahabat tadi sintani dua hafidduhuma aku memelihara an Rasulillah dari Rasul. Kalimat ini mengandung penekanan bahwa ia menerima hadis secara langsung dari Rasul dan menganggapnya sebagai amanah yang mesti dijaga. Makanya di situ hafidduhuma. Di sadar itu mengatakan aku itu pelihara dua sintan. Dikatakan demikian tentu karena sangat menarik untuk diperhatikan olehnya. Bukan hanya dua, tentu saja, cuman yang dua itu menarik untuk saya jaga. Tanpa ada yang lain yang beliau terima dari Rasul itu cukup banyak sebetulnya. Tapi yang diriwayatkan ini cukup menarik. Mengapa? Karena diperintah berlaku ihsan. Berlaku ihsan, berbuat baik dalam melakukan yang sulit dikerjakan. Coba kumaha kita membunuh secara ihsan, kan mikir. Kalau kamu membunuh, bunuhlah secara ihsan, secara baik, secara akhlak baik. Jadi harus ihsan dalam kegiatan membunuh. Kan di dalam membunuh juga dalam syariat Islam ada, yaitu membunuh hukuman ya. Ada yang hukuman mati kan di dalam Islam. Hukuman mati itu adalah yang berjinah muhson. Itu dihukum mati. Sudah bersuami istri masih jinah, hukum mati, rajam. Kemudian kisos juga dihukum mati. Kalau yang keluarga yang terbunuhnya, keluarga yang dibunuhnya menuntut hukuman. Tapi kalau di Indonesia suka berubah-ubah ya. Sambo itu sudah dihukum mati, tapi tidak jadi. Dihukum seumur hidup. Kalau dihukum seumur hidup, nanti setiap tahun ada aigrasi mah diskon. Ya. Aigrasi mah ampunan kabeh kan? Ampunan. Remisi.
tiap tahun remisi, tiap tahun dihukum. Tinggal 10 tahun tamat, bubar. Itu dalam Islam ada hukum kisos. Tetapi kalau diampuni oleh keluarga, itu hanya kewajiban membayar kepada keluarga yang mengampuni. Yang mengampuni, dan kisos itu bukan hanya di dalam pembunuhan, bukan hanya hukum mati kisos itu, tapi hukum sesuai dengan dosa. Dan sekarang ini kan banyak itu pembunuhan terjadi di Indonesia itu. Ada suami kemarin tuh membunuh istri. Ada istri yang membunuh suami. Orang tua yang membunuh anak. Anak membunuh orang tua. Itu makanya kisos harusnya diberlakukan dalam hukum Islam. Dalam hukum di Indonesia karena di Indonesia juga hukum mati ada, cuman tidak diberlakukan aja. Sebab kalau hukum mati ya, membunuh dengan rencana dihukum mati, itu kan kapok bagi pembunuh-pembunuh yang lain. Takut dihukum mati. Kemudian juga kan ngirit biaya negara. Iya, ngirit biaya negara. Sekarang kan banyak jadi saraya dihukum seumur hidup, makanya penjara penuh di mana-mana. Itu kan triliunan duit membiayai, yang membiayai makan mereka. Kan katanya sekitar 200 ribuan dengan gaji sipir dan lain sebagainya per orang itu. Coba aja sekarang di Sukamiskin berapa triliun per tahun. Kalau hukuman secara Islam, fisik gitu, sama korupsi, seperti korupsi potong tangan, berapa senti tergantung perhitungan. Nanti kalau korupsinya membuat masyarakat sengsara, itu bisa ada hukum potong tangan dan kaki dalam surat Al-Maidah. Ada hukum potong tangan. Ada juga yang hanya dihukum mati saja. Ada yang dihukum salim sesuai dengan dosa-dosanya. Tapi dengan hukuman fisik seperti itu, jadi mereka bisa kembali ke keluarga. Seperti pencuri, dipotong tangannya berapa senti tergantung dosanya. Setelah dipotong tangan kan kembali ke keluarga, bisa usaha. Tapi sekarang di penjara usaha keluarganya terlantar. Tapi kalau dengan hukum Islam irit sebetulnya. Pertama, irit biaya, penjara masyarakat bermanfaat, tapi hukum tetap berlaku. Una tu hari di Indonesia mah ada remung wae hukum Islam bara rodok keneh we. Mati Islamna teu ngarti. Karena bagusnya hukum Islam. Jadi teu ngarti karena bagusnya hukum Islam. Padahal kalau kita lihat negara-negara yang menerapkan hukum Islam, keamanannya itu atau kejahatannya itu lebih sedikit. Namanya yang menerapkan hukum Islam, Brunei kan menerapkan hukum Islam. Itu sedikit kejahatan di situ. Atau Qatar atau Saudi Arabia dibanding dengan negara-negara lain. Banding dengan Amerika itu kan kejahatan, pembunuhan tiap hari ada yang tidak menerapkan hukum Islam. Dan yang demokrasi itu memang banyak demokrasi dalam hukum maksud saya. Banyak kejanggalan. Gua tingsahan urek menerapkan hukum Islam calon presiden oge. Da urang urek nyalonkeun presiden mau angkat pilih aja. Baik, kita lanjut. Innallaha kataba. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah telah menetapkan keberlakuan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala
menetapkan kataba. Menurut Abu Thayyib dan Al-Mubarakpuri, Abu Thayyib itu penyusun kitab Sarah Abu Daud. Kalau Al-Mubarakpuri penyusun kitab Sarah At-Tirmidzi, namanya Tuhfatul Al-Wadi. Perkataan kataba pada hadis ini bermakna amarokum, memerintahmu. Sedangkan menurut As-Sindi, aujaba alaikum. Al-Quran menggunakan kalimat kataballah sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti ditetapkan, yang ada beberapa serta ada pula yang dihindari dengan kataba itu. Ada pula yang mesti disadari umat. Umpamanya, fal'an basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Di situ ma kataballahu lakum. Yang telah atau Allah tetapkan kepadamu. Jadi ini mengingatkan apa yang telah diwajibkan. Ma kataballahu. Dan ini kan ayat saum ya. Al-an basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyad minal khaytil aswad. Kataba. Dalam Al-Baqarah 187 ini perkataan ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Jadi mesti dicapai karena sebagai anugerah, kenikmatan, maka taballahu ala lakum ini. Utamanya dalam ayat ini kebahagiaan dalam keluarga yang dianjurkan untuk menjaga harmonis, romantis, dan kebahagiaan rumah tangga. Harmonis, romantis, erotis. Kenapa erotis? Kan uhilalakum lailatas siam ar-rofas. Rofas itu gaul suami istri di malam hari. Itu kan romantis, erotis kan? Ya, harmonis, romantis, erotis. Yang dianjurkan untuk menjaga harmonis dan romantis, walau di malam Ramadan. Jadi perkataan kataba di sini syariah yang telah ditetapkan yang membawa kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Ibadah saum yang ditetapkan kewajibannya di bulan Ramadan ternyata tidak bebas dari urusan sosial, khususnya keluarga. Jadi ibadah saum yang sangat ritual juga kaitan dengan keluarga tetap berjalan. Oleh karena itu, carilah keharmonisan ritual dan sosial. Dalam sejarah juga tercatat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Bani Israel untuk bisa masuk ke Palestina. Tapi sangat terkait dengan usaha mereka. Bani Israel itu juga akan masuk Palestina, dikemukakan kataba. Dengan kataba. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum. Jadi kalimatnya beda ya. Ada kataba alaikum, ada kataba lakum. Jadi kutiba alaikum, ada kutiba lakum. Apa bedanya kalau la dengan ala? Kalau kataba ala, kataba itu berarti mewajibkan, mengharuskan. Kalau kataba la, berarti tulisannya sebagai anugerah. Jadi yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada kataba ala, ada kataba lakum, atau kutiba alaikum dan kutiba lakum. Seperti kepada Bani Israel, Nabi Musa mengatakan, masuklah ke tanah Palestina yang telah Allah anugerahkan kepadamu.
wala tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Surat Al-Maidah 21. Ini mengabadikan seruan Musa pada kaumnya bahwa mereka akan bisa masuk ke daerah yang telah dijanjikan jika berpegang pada syariah. Namun di antara mereka ada yang bisa masuk, ada pula yang tidak bisa, sehingga terkatung-katung di Bukit Tih. Nabi Musa itu ketika menyeru, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tapi si umat nanti kan mengatakan, coba kamu dulu Musa dengan Harun masuk ke Baitul Maqdis, itu bunuh aja katanya masyarakatnya supaya kita bisa masuk dengan aman. Nabi Musa ya nggak mau itu, masa harus membunuh masyarakat masuk. Jadi akhirnya ya Nabi Musa udah pisah aja lah antara kami dengan kalian. Akhirnya Nabi Musa kan tidak jadi masuk ke Palestina waktu itu, tapi diutus yang lain yang masuk ke Palestina. Sehingga akhirnya yang menolak itu terkatung-katung di Bukit Tih. Itu selama 40 tahun. Itu peristiwa surat Al-Maidah 21. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berupa nikmat sangat terkait dengan usaha umat. Jika umat taat dan patuh pada syariah, maka ketetapannya bakal diraih. Namun jika tidak mau taat, maka apa yang telah dijanjikan tidak akan tercapai. Jadi perkataan kataballah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkait dengan usaha manusia. Ya, baik ketetapan Allah berupa kenikmatan maupun ketetapan Allah berupa kewajiban. Itu kaitannya dengan pertalian manusia. Umpamanya ketetapan Allah berupa kenikmatan. Seperti tadi kepada umat Nabi Musa. Kalau kamu bisa berusaha dengan baik, dengan damai, masuk Palestina, maka ketetapan Allah akan kalian terima Palestina. Tapi kalau masuknya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka tidak akan menerima ketetapan Allah. Nah, termasuk juga kepada kita, kehidupan suami istri. Di bulan Ramadan, uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Jadi kalau kita sesuai dengan usaha kita di bulan Ramadan, baik saumnya secara baik maupun ibadat-ibadat yang lain, dan juga menjaga keharmonisan suami istri, maka kataballah lakum. Allah akan menganugerahkan kenikmatan kepada kalian, baik kenikmatan duniawi maupun. Jadi katabate berkaitan dengan usaha manusia. Begitu pula yang berkewajiban, yang diwajibkan, seperti kutiba alaikumussyam, wajibkan kalian saum. Itu saum ada kaitan dengan usaha manusia. Kutiba alaikumul qisas. Qisas itu kaitan dengan usaha tindakan manusia. Qisas itu. Kemudian kutiba alaikumul qital, perang sama manusia, itu juga kaitan. Kemudian juga firman Allah, kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan olehmu, la yusibana, tidak sampai tidak mengena kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah berikan. Oleh karena itu tawakal kepada Allah. Di surat At-Taubah 51 ini memerintah agar setiap mukmin membantah tuduhan munafik. Setiap mukmin itu selalu mendapatkan akibat positif atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi tidak ada kenikmatan
maupun musibah yang diterima oleh mukmin kecuali kata Allah. Itu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu nikmat maupun musibat ada kaitan dengan usaha manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ajaban lil amri li amril mukmin in amarahu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabatu syarra syakara fakana khairul lahu wa in asabatu syarra sabara fakana khairul lahu. Yang mengagumkan bagi kita orang mukmin itu karena akan baik di dalam segala hal. Jadi kalau bagaimana baiknya? Baik ketika terkena musibat maupun terkena nikmat akan selalu mendapat baik. Ketika terkena musibat dia sabar, maka baik. Di Masjid Muhajirin yang terkena musibat itu cukup lumayan ya. Yang kena stroke aja kan ada Pak Jaya, ada Pak Asep, Pancep ya. Ya kemarin itu setelah Jumatan ngumpul di sini yang stroke yang pernah stroke. Saya, Pak Dedi, Pak Cep, Pak Jaya ngobrol-ngobrol pengalaman dan yang pernah stroke. Saya 2017, Pak Dedi 2018 ya, 2018, Pak Jaya baru-baru ini, ya, jadi ngobrol-ngobrol. Stroke itu pengalamannya lumayan, ya. Tapi sekarang ini kan sudah teknologi canggih, yang stroke itu bisa sembuh. Ya, antara lain saya sendiri kemarin itu saya coba lagi periksa ke dokter saraf ya. Cuman di rumah sakit Islam CT scan-nya lagi rusak. Tapi biasanya kan kalau ke rumah sakit Islam di CT scan apa benar nggak ini stroke sembuh total gitu. Kemarin marah dirusak, jadi diperiksa badan macam kenapa ini mah sehat. Tahun ceng teh kieu saya ceritakan, eta mah tos lanjut usia teh cenah. Masane stroke cenah. Stroke Bapak udah sehat. Sama lanjut usia we aya perubahan-perubahan. Iya saya bilang kalau saya ngomong suka dikritik istri. Salah apa caranya? Ya itu kan ada. Seperti barusan aja lagi ceramah kan ada saja itu kesalahan bicara. Salah ucap ya. Tapi kadang-kadang sok ingat, oh tadi teh salah. Makanya dikoreksi. Tapi itu mah, apa itu pengaruh stroke? Kata dokter saraf. Itu mah katanya lanjut usia mah aya wae itu Pak. Oh ya, udahlah. Tapi berdasar hadis ini, baik yang punya pengalaman sakit, itu bagus. Karena dia bikin sabar mendidik kita. Yang tidak pernah sakit, bagus. Karena dia bersyukur. Makanya, ajaban menimbulkan ta'ajub bagi umat Islam. Karena in asobatu syarra syakara fakana khairul lahu wa in asobatu dharra sabara fakana khairul lahu. Jadi sabar. Apa bedanya bagi yang sabar dengan yang tidak sabar? Ya, manfaatnya banyak. Sakit gigi sakit gigi kita sabar dengan tidak sabar, beda itu ya. Tapi kalau Bapak sakit gigi tidak sabar, sakitnya dua, yaitu giginya sakit dan hati. Tapi kalau Bapak sabar sakit gigi, nu sakit gigi unggul, hatinya enggak. Makanya itu kelihatan kan bedanya antara yang sabar dengan tidak. Kalau makanya sabar
Bukan berarti dengan sabar teh sembuh ngadadak, enggak. Bohong itu dengan sabar gigi ngadadak sembuh. Enggak, tetap kayak gigi nyeri. Cuman kalau sabar, nu nyeri na gigi wungkul. Kalau tidak sabar, dua nyeri na gigi dan hati. Dan itu penyakit apapun. Ya, penyakit apapun. Makanya ketika saya terkena stroke, ya udah, mungkin ini adalah ujian bagi saya untuk istirahat. Istirahatnya total. Sekarang ada makanan-makanan yang dilarang. Ya udah, baheula oge tukang dahar nu itu geus wareg gitu. Ya, seperti istri saya sekarang harus dicoba makannya disiplin. Ya. Disiplin sesuai aturan dokter ahli gizi. Ternyata lambung teh macam-macam. Spesialis dalam teh. Ada spesialis dalam darah, spesialis dalam jantung, spesialis dalam otak, spesialis macam-macam. Ternyata spesialis dalam istri saya itu khusus lambung. Ya, itu SPD KG detailnya. Nah, itu jadi bagi kita, saya katakan kepada istri saya, kapan baheula ge tukang ngadahar kadu. Ayeuna eureun ya wajar we da geus wareg ti baheula oge. Jadi ayeuna mah ke dokter teu meunang makan duren, ya udah libur aja. Kan baheula mah tukang makan bala-bala pagi-pagi teh jeung goreng pisang. Ayeuna teu meunang gorengan tina tarigu, ya udah berhenti aja. Pensiun aja sekarang, cari makanan-makanan yang lain, ya buah-buahan dan sebagainya. Kan lumayan. Berapa perobatannya 4 bulan, kan 6 kilo geus turun badannya, kan sehat. jadi itu sabar teh bukan gini kan, ada yang mengatakan urusan penyakit mah urusan Allah, nggak bisa itu. Urusan penyakit urusan Allah sudah ditetapkan berdasar hadis ini, ada usaha manusia. Ya, torekah itu metode. Tidak ada tarekatnya. Jadi penyakit itu ada usaha manusia. Jadi justru kalau kita mengatakan, kunaon Pak, kan Bapak teh kolesterolnya tinggi, pernah stroke, eta kunaon makan berlemak-lemak, urusan penyakit urusan Allah. Itu namanya menyalahkan Allah. Yaitu bukan pasrah. Ya, jadi itu menyalahkan Allah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah, karena ma kataballahu lana itu dan ma kataballahu alaina berkaitan dengan usaha manusia. Jadi kalau usaha manusia, siapa yang ahli usaha di dalam kesehatan? Ya minimal 3 ya, ahli dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, dan pengobatan. Jadi ada dokter, ada perawat, ada apoteker, 3-tiganya. Nah itu yang bahan konsultasi. Kenapa dalilnya? Tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada ahlinya. Jadi jangan mengatakan itu kumaha Allah penyakit. Bukan kumaha Allah penyakit, itu kaitan dengan usaha kita, usaha manusia. Jadi kalau kita kolesterolnya tinggi, yang tidak boleh dimakan itu bangsa jeroan, yaitu cek ahli. Itu kalau kita menghentikan itu ibadah kepada Allah dalam hal muamalah. Itu ihsan namanya. Jadi ihsan kepada diri sendiri. Ihsan kepada diri sendiri itu berlaku baik pada diri sendiri. Nah, adapun nanti kalau ternyata sudah usaha, makanannya dijaga, olahraganya dijaga, segala macam dijaga,
masih keneh wae sakit, itu baru qadarullah. Itu baru qadarullah, itu baru takdir. Jadi takdir itu kita ucapkan qadarullah itu kalau kita sudah berusaha maksimal. Jadi jangan sebelum usaha qadarullah itu. Jangan mengatakan sebelum usaha itu kan takdir, nggak boleh. Dia harus kita usahakan dulu. Harus kita usahakan dulu. Nah, konsultasi kepada tiga jalur itu ya. Jadi seperti saya sendiri ya, kalau urusan perawatan ya konsultasi kepada anak saya yang ketiga, karena dia perawat. Tapi kalau urusan kedokteran ya konsultasi ke anak yang keempat, menantu yang keempat, karena dia dokter. Tapi kalau urusan pengobatan ya di Pak Usep ada apoteker itu menantunya. Jadi lengkap itu, keluarga itu ada dokter, ada perawat, ada apoteker. Apoteker itu Pak Usep itu menantuna apoteker. Jadi itu pas alu ala dikri. Jadi ala dikri itu bukan hanya Quran dan hadis, tapi ala dikri itu kita kaitan dengan kesehatan. Tuh. Jadi jangan salah ngarapkeun gitu ya. Takdir teh. Jadi takdir itu kita ucapkan qadarullah kalau sudah terjadi. Tapi usaha mah bagaimana supaya kita mendapatkan takdir baik. Kata Umar bin Khattab kan. Ketika Umar bin Khattab mau masuk ke Syam, ternyata di Syam sedang ada derita taun, ya COVID lah. COVID sekarang mah kalau di Indonesia. Itu kan sampai membatalkan Umar bin Khattab itu, tidak jadi. Jadi oleh sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin kan urusan penyakit takdir Allah. Maka kata Umar, ya itu takdir Allah. Makanya kita hindari takdir buruk dan dekati takdir baik. Batal itu Umar bin Khattab karena sedang dilanda taun di negeri Syam. Nah, itu sikap sahabat atau Amirul Mukminin yang bijaksana. Dan di Syam itu tahun 18 itu. Tahun 18 Hijriah banyak para sahabat yang wafat karena dilanda taun. Ya antara lain Al-Mughirah bin Syu'bah itu adalah wafat. Dan Umar bin Khattab tidak wafat pada saat itu. Maka usaha dulu ya. Jangan mengandalkan takdir kalau usaha mah. Tapi kalau sudah terjadi, nah baru qadarullah. Dan jangan diawali lau anna. Kan sudah saya bahas hadis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Dia dan utusannya itu akan selalu menang. Tandaskan firman Allah surat 58 ayat 21. Kataballahul aglabin ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pemenang aku dan utusanku. Jadi Allah dan Rasulnya itu pasti jadi pemenang. Jadi oleh karena itu di dalam usaha peperangan juga jangan mengandalkan takdir. Ujung nawe geus takdir mah. Jadi sebelum nama usaha sekuat tenaga. Karena Allah akan memberikan kemenangan. Jadi perkataan kataba itu ternyata bukan hanya Allah Subhanahu wa taala pada manusia atau pada makhluk, tapi juga bagi dirinya. Kataballahu. Jadi bagi ia sendiri. Ya. Yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Ketetapan juga ditetapkan kepada diri Allah sendiri. Pamanya kul liman ma fis samawati wal ar kul lillah kataba ala nafsi rahmah. Katakan milik siapa apa yang di langit dan di bumi. Kul katakan atau jawab olehmu lillah milik Allah. Kataba ala nafsi rahmah.
Allah telah menetapkan atas dirinya. Jadi di sini Allah mewajibkan atas dirinya. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada diri Allah sendiri. Apa itu? Ar-Rahmah, kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi, kan mengumpulkan sampai hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Sedangkan alladzina khosiru anfusahum fahum la yu'minun. Sedangkan yang merugikan diri sendiri, mereka ada yang tidak beriman. Berdasar surat Al-An'am ayat 12 ini, Allah menetapkan kalimat kataba ala nafsihi, atas dirinya, mewajibkan. Sahat mewajibkan ke Allah, Allah sendiri mewajibkan kepada dirinya sendiri, yaitu kasih sayang. Yakin Allah tetap kasih sayang. Jadi Allah tuh tidak pernah bencian, tapi mencurahkan kasih sayang. Geningan aya nu disiksa manusia itu karena ulah sendiri. Jadi kalau ada yang disiksa karena ulah sendiri, maka harus sesuai dengan ketetapan Allah supaya kasih sayang Allah tetap tercurah. Kan kalimat la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu kaitan dengan kenikmatan. Jadi manusia itu pada dasarnya ditetapkan akan mendapat nikmat selamanya, kecuali kalau mengubah dirinya. Jadi kalau seperti ada penyakit, ada musibat-musibat, itu pasti ada kaitan dengan dirinya sendiri. Seperti saya pernah stroke 2017. Karena memang pada saat itu sejak 2014 oleh Dokter Abdul Hadi namanya, karena ketika demam berdarah, darah Bapak itu katanya Pak Saipudin itu tidak stabil. Jadi harus rutin memakan obat stabil darah. Ya seperti amlodipin dan sebagainya. Itu harus rutin, jangan ditinggalkan. Tapi kan aya resep. Pokoknya mah cenah jaga mah berhenti ku tradisional yang tidak pernah dikontrol-kontrol. Makanya 2017 diuji darah tingginya kuat, hebat sampai stroke. Jadi sebetulnya ada sebab. Saya jadi koreksi, jadi pelajaran. Berarti ada sebab. Karena memang tidak disiplin. Tidak disiplin ngatur, makan tidak disiplin. Yang dilarang oleh ahli gizi tetap dilaksanakan. Makanya dari situlah sejak 2017 eta mah eureun ngadahar bala-bala, ngadahar goreng-gorengan tina tarigu mah eureun we sama sekali, sing disuguhan ge di dieu diantep we. Dan itu 2017 berhenti sampai sekarang hal-hal yang demikian. Dan itu ternyata nikmat. Yaitu koreksi ya. Koreksi. Karena apa? Karena Allah itu kataba ala nafsi rahmah. Kasih sayang. Hanya kalau ada yang terkena musibah itu pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Kecuali seperti tadi saya katakan, kecuali kalau sudah berusaha sekuat tenaga kena juga. Nah itu qadarullah. Tapi usaha nama harus maksimal. Karena apa? Kataba ala nafsi rahmah. Allah itu mencurahkan kasih sayang. Dan nanti dikumpulkan. Dan orang yang rugi itu adalah anfusahum fala yu'minun. Itu surat Al-An'am ayat 12. Ya. Kemudian juga walau la'an kataballahu alaihim jala'a la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan jikalau tidaklah karena Allah menetapkan pengusiran terhadap mereka benar-benar, Allah mengadab bagi mereka. Jadi berdasar ayat ini, Allah itu menetapkan orang yang terusir dan tersiksa karena kekafiran. Jadi jelas jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia tersiksa, pasti itu disiksa. Tapi kenapa tidak? Pasti ada sebab.
usaha. Dengan demikian jelas Al-Quran perkataan kataba itu mempunyai makna yang cukup luas, ya. Pun yang jelas ketetapan yang itu terkait ada sebab musabab. Allah menetapkan pada hambanya dengan ketentuan yang terkait dengan usaha manusia. Itu termasuk kitabah qadariyah, ketetapan takdir sudah terjadi. Dan ditegaskan pula di dalam ayat yang lain, surat 21 ayat 105. Walaqad katabna fiz zabur. Ya. Kemudian itu yarisuha ibadiyas salih. Dan min ajli dalik, karena sudah jam 6, insya Allah kita berlanjut pada makalah berikutnya di bulan yang akan datang, yaitu acan tamat, ya. Ini insya Allah nanti al-ihsan ala kulli syai. Al-ihsan ala kulli syai. Jadi yang kita bahas hari ini hanya katabahnya dulu. Kataballah. Kita tutup dengan doa subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.